Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Vladimir, seorang pengaku iman. Raja Santo Vladimir yang pertama adalah pangeran Kristen pertama dari negara Rusia Selatan atau Slavia Timur. Cucu Santa Olga ini memerintah dari tahun 980 sampai 1015 dan dihormati sebagai santo pelindung Rusia. Semenjak masa kecil, Vladimir memang dididik dan dibesarkan dalam lingkungan dan adat istiadat kafir. Namun, Olga neneknya terus-menerus mempengaruhi dia agar menjadi Kristen. Pada tahun 980, setelah sepeninggal ayahnya, Pangeran Sviatoslav, Vladimir terlibat dalam pertikaian hebat dengan kedua adik laki-lakinya dan memenangkan kekuasaan atas hak kepemimpinan negara Kiev. Vladimir pada waktu itu tampil sebagai seorang penentang keras misionaris Kristen pertama yang menyelusup masuk ke dalam wilayahnya dari Bulgaria. Namun perlakuannya yang kejam terhadap para misionaris itu berakhir tatkala ia menikah dengan Anna, putri Raja Basilius II dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang beragama Kristen. Semenjak itu, Vladimir menjadi sangat Kristen, lebih dari orang Kristen sendiri. Karya pembangunannya yang sangat sensasional adalah membangun gereja-gereja serta mendirikan katedral Titch untuk maksud luhur itu. Vladimir juga mendatangkan banyak rahib dari Yunani. Vladimir meninggal dunia pada tahun 1015 di Berestove, Rusia, setelah dua orang putranya yaitu Boris atau Romanus serta David tewas dibunuh sebagai martir pada waktu terjadi pemberontakan orang-orang kafir. Saudara-saudari, sebagai orang beriman kita meyakini bahwa Allah sebagai Sang Pencipta terus-menerus berkarya hingga saat ini. Melalui Roh Kudus yang dihembuskan oleh Tuhan kepada para rasul dan murid-murid pertama Yesus, mereka telah menjadi benih bagi kelahiran gereja yang kudus. Walaupun pada mulanya para rasul mengalami ketakutan, kecemasan setelah ditinggalkan oleh gurunya, Tuhan Yesus, namun berkat kehadirannya kembali pada para rasul menjadi kuat dan penuh semangat. Ketakutan mereka telah diubah menjadi keberanian dan semangat dalam mewartakan kerajaan Allah berkat tuntunan Roh Kudus. Para rasul sebagai gereja awal menjadi semakin dewasa, kuat dan berani mewartakan karya keselamatan Allah. Semangat para rasul ini telah diwariskan kepada kita pada zaman modern ini. Sebagai umat beriman dan bagian dari gereja yang kudus, kita memiliki tugas perutusan yang sama, yakni melanjutkan misi karya keselamatan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita menjalankan karya perutusan tersebut dalam hidup kita sehari-hari? Demikian kisah orang kudus hari ini.
Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Kisah Orang Kudus selanjutnya.